Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 4 terdiri dari anggota yang beranggotakan saya, Elisa Atun Solihah, kemudian Mayana Wulandari dan Widianti. Kami dari kelas B semester 6 akan menerangkan tentang logika matematika. Yang pertama itu pembahasan mengenai logika matematika. Apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pola pikir yang tepat dan logis dalam menarik suatu kesimpulan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyampaikan pemikiran seseorang menggunakan kalimat dalam logika matematika itu ada 2 jenis, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan merupakan kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, dapat bernilai benar atau salah, namun tidak sekaligus keduanya. Contoh, ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian contoh yang kedua, kambing adalah hewan pemakan daging. Pernyataan ini adalah salah karena kambing tidak makan daging. Pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang memiliki kebenaran yang salah. Terus ada lagi, semisal ada yang berbicara bahwa si A menurut si B ini cantik, namun menurut si C, si A ini belum tentu cantik karena cantik itu relatif. Atau bisa dikatakan bukan membicarakan suatu sifat yang dimiliki seseorang gitu. Maka hal ini merupakan pernyataan yang salah karena tidak semua yang menganggap itu benar. Selanjutnya, kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang memuat variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, kalimat terbuka ini dapat menjadi pernyataan jika variabelnya diganti nilai tertentu. Contoh, ada X min 2 sama dengan 9. Ini merupakan kalimat terbuka. Apabila X-nya ini diganti dengan 11, maka ini bukan kalimat terbuka, tapi merupakan sebuah pernyataan. Jika X-nya ini diganti dengan angka 11, maka berarti kan 11 dikurangi 2 berapa? Sama dengan 9. Itu benar apa salah? Ya, benar. Maka ini merupakan pernyataan benar, pernyataan dengan kebenaran benar. Tetapi jika misal nih X-nya diganti dengan 10 min 2 sama dengan 9. Ini merupakan pernyataan juga, tapi pernyataan yang kebenarannya itu salah. Namun jika X-nya ini tidak diganti, tetap menjadi X min 2 sama dengan 9, maka ini merupakan kalimat terbuka. Selanjutnya yaitu negasi pernyataan atau ingkaran. Negasi itu apa sih? Coba kita lihat, kita perhatikan contoh berikut. Di situ tertulis pernyataannya, ini pensil. Ini pensil. Ingkarannya, ini bukan pensil. Nah, berarti bisa disebut ingkaran itu atau negasi itu kebalikan daripada pernyataan. Hari ini hujan. Ingkarannya, hari ini tidak hujan.
Kemudian selanjutnya, semua siswa lulus SBMPTN. Lingkarannya bukan tidak semua siswa, namun lingkarannya itu beberapa siswa tidak lulus SBMPTN. Kenapa beberapa? Coba kita lihat tabel yang ada di sini. Kita perhatikan notasi dan negasinya. Simbol ini dibaca untuk setiap atau semua atau seluruh. Nah, negasi daripada simbol ini atau untuk setiap atau semua atau seluruh itu negasinya ada atau beberapa atau sebagian plus tidak. Jadi tambahin kata tidak. Seperti di atas kan ini semua siswa. Berarti kan di sini beberapa siswa gitu. Kemudian notasi sama dengan, negasinya tidak sama dengan. Notasi lebih dari, negasinya kurang dari sama dengan. Notasi lebih dari kurang dari, negasinya lebih dari sama dengan. Kemudian contoh selanjutnya, ada kucing yang senang mandi. Lingkarannya apa? Di situ tertulis semua kucing tidak senang mandi. Di sini kan ada, maka negasi atau lingkarannya tidak. Kemudian selanjutnya 56 lebih dari sama dengan 55, maka lingkarannya apa? Lebih dari di sini. Berarti kurang dari. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa jenis kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini ada 4 macam kalimat majemuk. Yang pertama konjungsi, simbolnya seperti ini. Kemudian disjungsi, simbolnya seperti ini. Kemudian implikasi, simbolnya seperti ini. Kemudian diimplikasi, simbolnya seperti ini. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi itu dapat dinyatakan jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q dibaca P dan Q. Ini dibacanya dan. Oke. Nah, kita perhatikan tabel kebenarannya. Di situ tertulis P dan Q. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka hasilnya salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Jadi, kesimpulan dari tabel ini, jika P dan Q-nya benar, maka hasilnya benar. Selain itu, jika salah satu dari P ataupun Q-nya itu salah, ataupun keduanya itu salah, maka hasilnya adalah salah. Dapat dinyatakan bernilai benar jika kedua pernyataan benar atau P-nya benar. Bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah atau P atau Q-nya salah. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari 9 habis dibagi 3 dan 9 adalah bilangan prima. Maka penyelesaiannya P sama dengan 9 habis dibagi 3. Itu benar apa salah? Tertulis benar. Kemudian Q-nya itu sama dengan 9 adalah bilangan prima.
9 adalah bilangan prima. Hal tersebut adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena 9 bukan bilangan prima. Maka hasilnya P konjungsi Q sama dengan B konjungsi S sama dengan S. Karena P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Jadi pernyataan di atas merupakan nilai kebenaran yang salah. Kemudian yang selanjutnya, tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Oke, selanjutnya pada disjungsi. Dinyatakan jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka disjungsi P dan Q ditulis P. Simbol disjungsi Q dibaca P atau Q. Ini dibacanya atau. Kalau tadi konjungsi dibacanya dan. Kemudian kita perhatikan tabel kebenarannya. Di situ tertulis tabel P, Q, P, atau Q. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya benar. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Jadi kesimpulan daripada disjungsi ini dapat dinyatakan jika kedua-duanya salah, maka hasilnya salah. Tapi jika kedua pernyataannya itu benar dan salah satunya itu salah, maka hasilnya itu benar. Contoh, tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Di situ ada 5 ditambah 14 kurang dari 2 ditambah 10, atau X pangkat 2 dikurangi 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya P titik 2, 5 ditambah 4 kurang dari 2 ditambah 10. Ini merupakan pernyataan yang salah. Kemudian yang Q-nya X pangkat 2 min 2X min 8 lebih dari 0. Ini agar disjungsinya ini benar, maka Q-nya itu harus benar gitu. Jadi X pangkat 2 min 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Jadi X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Ini difaktorisasi, maka menjadi X lebih dari kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 4. Jadi disjungsi ini benar agar untuk X lebih dari kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 4. Disjungsi ini merupakan disjungsi benar. Selanjutnya implikasi. Implikasi itu gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika, maka. Implikasi ini menggunakan penghubung jika, maka. Coba perhatikan tabel kebenarannya. P dan Q. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya benar.
Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka hasilnya benar. Bernilai salah untuk setiap pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Untuk kondisi lainnya, bentuk implikasi bernilai benar. Jadi, jika pernyataan pertamanya itu benar dan pernyataan keduanya itu salah, maka hasilnya bernilai salah, seperti itu. Pada poin kedua. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki 4. Maka penyelesaiannya P, kuda hewan pemakan rumput. Maka Q, kuda berkaki 4. Hal ini merupakan pernyataan yang benar. P-nya benar, Q-nya benar, maka pernyataannya itu bernilai benar. Kemudian selanjutnya diimplikasi. Simbolnya seperti ini ya. Menyatakan gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Perhatikan tabel kebenaran berikut. P dan Q. Jika P-nya benar, Q-nya salah. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka bernilai salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka bernilai salah. Jika S-nya P-nya salah, Q-nya salah, maka bernilai benar. Bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. Jika P dan Q-nya keduanya benar atau keduanya salah, maka bernilai benar. Namun jika kedua pernyataannya bernilai beda atau berlawanan, yang P-nya benar, yang Q-nya salah atau sebaliknya, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 9 adalah bilangan prima jika hanya jika habis dibagi 4. 9. P-nya itu 9 adalah bilangan prima. Ini merupakan pernyataan yang salah. Kemudian, jika hanya jika Q-nya itu 9 habis dibagi 4. Ini juga merupakan pernyataan yang bernilai salah. Maka menghasilkan P diimplikasi Q bernilai benar. Karena di sini dijelaskan jika kedua pernyataan bernilai sama, maka hasilnya bernilai benar. Selanjutnya itu negasi pernyataan. Negasi di awal kan telah disinggung negasi itu sekarang. Di situ terdapat tabel ini. Kemudian negasi P konjungsi Q disjungsi Q, coba diulangi. Negasi P konjungsi Q itu adalah negasi P disjungsi negasi Q. Selanjutnya negasi P disjungsi Q itu adalah negasi P konjungsi negasi Q.
kebalikannya ya teman-teman, negasi atau ingkaran. Maka yang tadinya itu konjungsi, hasilnya disjungsi gitu. Kemudian negasi P implikasi Q itu adalah P konjungsi negasi Q. Kemudian negasi P diimplikasi Q itu adalah P konjungsi negasi Q disjungsi atau negasi Q konjungsi Q. Diulang yang keempat, negasi P diimplikasi Q itu adalah P konjungsi negasi Q atau negasi P konjungsi Q. Contoh negasinya: A. Semua siswa mengerjakan tugas atau ada beberapa siswa yang pulang. Maka penyelesaiannya di sini terdapat negasi P. P-nya itu semua siswa mengerjakan tugas atau disjungsi Q itu adalah negasi P konjungsi negasi Q. Maka semua beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dan semua siswa tidak pulang. Di sini kan terdapat konjungsi, dan disjungsi. Kemudian yang kedua, jika Arsyad rajin belajar, maka Arsyad dibelikan sepeda. Penyelesaiannya, implikasi P, negasi P, implikasi Q. Ini kan implikasi ya. Maka P konjungsi negasi Q. Maka dapat dituliskan pernyataan Arsyad rajin belajar, tetapi Arsyad tidak dibelikan sepeda. Seperti itu. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Widianti. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang analogi konjungsi dan disjungsi pada rangkaian listrik. Yaitu skalar pada rangkaian listrik menentukan arus listrik mengalir atau terputus. Jadi di sini kita mempunyai rangkaian sebuah listrik yang dinamakan listrik P. Nah, jika skalar P dalam keadaan tertutup, arus mengalir pada jaringan, maka rangkaian listrik P ini bernilai benar. Nah, yang kedua, jika skalar P dalam keadaan terbuka, arus terputus pada jaringan, maka rangkaian listrik P ini bernilai salah. Selanjutnya yaitu rangkaian listrik terdiri dari dua rangkaian. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua itu rangkaian paralel. Yang pertama dulu ya. Untuk rangkaian seri di sini merupakan rangkaian listrik dengan dua skalar secara seri, identik dengan konjungsi dua pernyataan. Nah, konjungsi ini sudah dibahas pada pemateri yang sebelumnya, jadi tinggal melanjutkan saja ya. Di sini kita mempunyai rangkaian listrik yang dinamakan A, B, C, dan D. Perhatikan dulu gambarnya. Nah, jika kedua skalar tertutup seperti gambar A, maka arus mengalir melalui rangkaian. Yang kedua, jika salah satu skalar saja yang tertutup seperti pada gambar B dan C, maka arus akan terputus. Nah, jika kedua skalar terbuka seperti pada gambar D, maka arus ini akan terputus.
Selanjutnya, nilai kebenaran arus pada rangkaian listrik seri dengan dua skalar dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini kita mempunyai tabel skalar P dan Q. Kemudian ada arus pada rangkaian P dan Q. Untuk skalar pernyataan P dan Q ini, apabila bernilai benar-benar, maka arus pada rangkaian P dan Q ini bernilai benar. Nah, apabila pernyataan skalarnya PQ ini bernilai benar salah, maka arus pada rangkaian P dan Q ini bernilai salah. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, yang kedua, untuk rangkaian listrik ini dinamakan rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik dengan dua skalar secara seri identik dengan disjungsi dua pernyataan yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita mempunyai rangkaian listrik yang dinamakan A, B, C, dan D. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penjelasan dari tabel yang sebelumnya. Jika kedua skalar tertutup seperti gambar A, maka arus mengalir melalui rangkaian. Jika salah satu skalar saja yang tertutup, seperti pada gambar B dan C, maka ada arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, apabila jika kedua skalar terbuka seperti pada gambar B, maka tidak terdapat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, untuk nilai kebenaran arus pada rangkaian listrik paralel dengan dua skalar dapat dilihat pada tabel berikut. Kita mempunyai skalar pernyataan P dan Q. Apabila pernyataan P dan Q-nya ini bernilai benar-benar, maka arus pada rangkaian P atau Q-nya ini bernilai salah. Begitupun dengan selanjutnya. Bisa dilihat dan difahami untuk pernyataan-pernyataan selanjutnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang pertama dulu yaitu kita akan membahas ekuivalensi. Nah, ekuivalensi ini merupakan dua pernyataan majemuk A dan B dikatakan ekuivalensi atau setara dalam logika jika memiliki nilai kebenaran yang sama dan dinotasikan oleh A ekuivalen B. Contoh, tunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran bahwa P maka Q dan negasi P atau Q ekuivalen. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran ekuivalensi ini, apabila pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, negasi P-nya salah, maka P maka Q-nya ini bernilai benar dan negasi P atau Q-nya ini bernilai benar. Kita telaah pada pernyataan selanjutnya juga bisa disesuaikan dan menghasilkan pernyataan bahwa P maka Q-nya ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, maksudnya yang pernyataan P maka Q dan negasi P atau Q ini ekuivalen dikarenakan keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu tautologi. Tautologi ini merupakan suatu pernyataan majemuk dengan nilai kebenaran yang selalu benar. Nah, kita mempunyai contoh seperti tabel di sini. Dilihat pada pernyataan P maka P atau Q-nya ini semuanya ini bernilai benar dan selalu benar. Kemudian yang ketiga yaitu kontradiksi. Kontradiksi merupakan suatu pernyataan majemuk dengan nilai kebenaran yang selalu salah. Contoh, kita mempunyai tabel di sini. Dilihat pada pernyataan P dan Q dan P maka negasi Q ini nilainya selalu salah dan akan bernilai salah. Nah, kemudian yang keempat yaitu kontingensi. Kontingensi merupakan suatu pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran benar dan
salah. Contoh di sini kita mempunyai sebuah tabel. Untuk pernyataan P-nya ini benar, Q-nya benar, untuk R-nya benar, P atau Q benar, P atau Q, maka R-nya ini bernilai benar. Nah, karena di sini P atau Q-nya benar, maka R-nya benar. Nah, untuk pernyataan P atau Q, maka R-nya jadi mengikuti dengan pernyataan yang di dalam tabel R. Begitupun dengan selanjutnya, tinggal disesuaikan saja. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mena Wulandari. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Widianti. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Dari suatu implikasi, misalnya jika P maka Q, dapat diperoleh implikasi lain, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama, kita akan membahas tentang converse. Converse merupakan implikasi baru yang diperoleh dengan menukar anteseden dan konsekuen atau sebaliknya. Converse dari jika P maka Q adalah jika Q maka P dan berlaku sebaliknya. Yang kedua yaitu inverse. Inverse merupakan implikasi baru yang diperoleh dengan menegasikan anteseden dan konsekuen. Inverse dari jika P maka Q adalah jika negasi P maka negasi Q dan berlaku sebaliknya. Yang ketiga yaitu kontraposisi. Kontraposisi merupakan implikasi baru yang diperoleh dengan menegasikan anteseden dan konsekuen, kemudian menukar letaknya. Kontraposisi dari jika P maka Q adalah jika negasi Q maka negasi P dan berlaku sebaliknya. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soalnya. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Jika saya sakit, maka saya pergi ke dokter. Dari kalimat ini atau pernyataan ini, maka diperoleh bahwa saya sakit dinyatakan dalam bentuk P, dan saya pergi ke dokter, maka dinyatakan dalam bentuk Q. Sebelumnya, saya minta maaf karena di situ terdapat kesalahan menulis. Seharusnya saya pergi ke dokter itu hurufnya Q. Kemudian kita cari converse-nya. Converse merupakan menukar anteseden dan konsekuen. Jadi kita tinggal membaliknya saja. Jadi jika Q maka P, maka kalimatnya berubah menjadi jika saya pergi ke dokter, maka saya sakit. Kemudian yang kedua yaitu inverse. Inverse merupakan implikasi baru yang diperoleh dengan menegasikan anteseden dan konsekuen. Maka kita tinggal menegasikannya saja, yaitu menjadi jika saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke dokter. Yang terakhir yaitu kontraposisi. Kontraposisi merupakan implikasi baru yang diperoleh dengan menegasikan anteseden dan konsekuen kemudian membaliknya. Maka menjadi negasi jika negasi Q maka negasi P. Maka kalimatnya berubah menjadi jika saya tidak pergi ke dokter maka saya tidak sakit. Selanjutnya yaitu materi terakhir dari pembahasan kali ini, yaitu penarikan kesimpulan. Pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan diasumsikan benar terjadi dan disebut dengan premis. Premis dapat berupa aksioma yang diterima kebenarannya tanpa pembuktian, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang telah dibuktikan sebelumnya. Suatu kesimpulan dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Beberapa metode penarikan kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu modus ponens. Modus ponens merupakan suatu argumentasi yang sah dengan penarikan kesimpulan didasarkan oleh premis-premis berbentuk
Jika P maka Q dan P, yang menghasilkan konklusi Q. Secara umum, modus ponens digambarkan sebagai berikut, yaitu premis satunya jika P maka Q, premis duanya yaitu P, maka konklusinya atau kesimpulannya yaitu Q. Contohnya, jika ibu ulang tahun, maka bapak memberi hadiah. Ibu ulang tahun. Dari pernyataan tersebut, maka didapatkan dua premis, yaitu premis satunya jika ibu ulang tahun, maka bapak memberi hadiah. Premis duanya yaitu ibu ulang tahun. Dari premis 1 dan premis 2 menghasilkan konklusi. Sebelumnya, saya meminta maaf karena ini terdapat kesalahan penulisan, yaitu premis 3 seharusnya diganti menjadi konklusi atau kesimpulan. Dari premis 1 dan 2 maka kesimpulannya yaitu bapak memberi hadiah. Metode yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens merupakan suatu argumentasi yang sah dengan penarikan kesimpulan didasarkan oleh premis-premis berbentuk jika P maka Q dan negasi Q, yang menghasilkan konklusinya yaitu negasi P. Secara umum, modus tollens digambarkan sebagai berikut, yaitu premis satunya jika P maka Q, premis duanya negasi dari Q, maka konklusi atau kesimpulannya yaitu negasi P. Contohnya, jika harimau binatang buas, maka harimau bukan binatang piaraan, harimau binatang piaraan. Dari pernyataan tersebut, maka terdapat dua premis, yaitu premis yang pertama, jika harimau binatang buas, maka harimau bukan binatang piaraan. Yang kedua yaitu harimau binatang piaraan. Dari premis 1, harimau binatang buas merupakan P dan harimau bukan binatang piaraan merupakan Q. Dari premis 2-nya, harimau binatang piaraan merupakan negasi dari Q. Maka konklusi dari premis 1 dan premis 2 yaitu harimau bukan binatang buas atau negasi dari P-nya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu silogisme. Silogisme merupakan suatu argumentasi yang sah dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan oleh premis-premis berbentuk jika P maka Q dan jika Q maka R, yang menghasilkan konklusinya jika P maka R. Secara umum, silogisme dirumuskan sebagai berikut, yaitu premis satunya jika P maka Q, premis duanya jika Q maka R, maka konklusi atau kesimpulannya yaitu jika P maka R. Contohnya, jika saya jujur maka usaha saya berhasil. Jika usaha saya berhasil maka hidup saya tenang. Nah, dari kalimat ini atau pernyataan ini terdapat dua premis, yaitu premis satunya jika saya jujur maka usaha saya berhasil, dan premis duanya jika usaha saya berhasil maka hidup saya tenang. Dari premis 1, saya jujur merupakan P-nya dan usaha saya berhasil merupakan Q. Dari premis 2, usaha saya berhasil merupakan Q dan hidup saya tenang merupakan R-nya. Dari premis 1 dan premis 2 diperoleh hasil konklusi atau kesimpulannya yaitu jika saya jujur maka hidup saya tenang atau jika P maka R. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kami memohon maaf jika banyak kekurangan yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.